안녕 여러분, Cecil입니다. Hello everyone, my name is Cecil. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각해서 Was ever behind all these lights? You can't blind me with your love. Nobody can drag me on. My life is still on me. No one else was ever behind me. All these lights, you can't blind me with your love. Nobody can drag me down. Hai, annyeong 여러분, Cecil입니다. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Oke. Hari ini kita akan belajar 14 konsonan tunggal atau 14 konsonan dasar. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang vokal dasar atau vokal tunggal dan juga vokal rangkap. Jadi hari ini jangan lupa siapkan buku dan juga pulpennya lagi. Oke, let's go. Huruf yang pertama ada giok. Giok atau G. G ini jika berada di depan atau di atas, dia akan dibaca menjadi G. Jika huruf G ini berada di akhir atau di bawah, dia akan dibaca K. K. Oleh karena itu contohnya giok, huruf giok. Depannya dibaca G. Tapi ketika dia berada di bawah atau di akhir, dia dibaca K. Kemudian huruf yang kedua ada nien. Nien atau N di dalam bahasa Indonesia. Nah, N ini jika berada di depan atau di atas, dia akan dibaca menjadi N. Tetapi jika dia berada di akhir, dia juga dibaca N. Seperti tulisan huruf nien. Dia di depan dibaca N, juga di belakang atau di akhir dia juga dibaca N. Kemudian huruf selanjutnya ada diget. Diget atau D. Nah, D ini jika dia berada di depan, dia akan dibaca D. Juga kalau ada di depan atau di atas, dia dibaca D. Tetapi ketika dia ada di bawah atau di akhir, dia akan dibaca T. Seperti halnya diget. Di depan dia dibaca D, tapi saat dia berada di akhir atau di bawah, dia dibaca T. Kemudian huruf selanjutnya ada riel. Riel atau R. R ini jika dia berada di depan, dia akan dibaca riel. R ini jika berada di depan, dia akan dibaca R. Tetapi ketika dia ada di bawah atau di akhir, dia akan dibaca L. Seperti bunyi huruf riel. Di depannya dia dibaca R. Ketika dia ada di akhir atau di bawah, dia akan dibaca L. Riel, bukan rier, tapi riel. Huruf selanjutnya ada miem. Miem atau M. M ini ketika ada di depan atau ada di atas, dia akan dibaca M. Tapi ketika dia ada di bawah, dia juga dibaca M. Seperti halnya miem. Di depan dia dibaca M, di belakang dia juga dibaca M. Huruf selanjutnya ada biep. Biep atau B. Biep ini ketika dia ada di depan, dia akan dibaca B. Tapi ketika dia ada di bawah atau di belakang, dia akan dibaca P. Biep. Di depan dibaca B, ketika di akhir dia dibaca P. Selanjutnya ada siot. Siot. Siot ini atau S. Di depan atau di atas, S ini akan dibaca menjadi S. Tapi ketika dia ada di akhir atau di bawah, dia akan dibaca menjadi T. Contohnya siot. Di depan dibaca S, tapi ketika di akhir atau di bawah dia dibaca T. Kemudian huruf selanjutnya ada iyeng. Iyeng. Iyeng itu yang lingkaran, yang bulat itu. Nah, iyeng ini ketika dia berada di depan atau di atas, dia tidak terbaca. Karena dia sebagai bantu vokal. Masih ingat yang waktu pelajaran vokal dasar kemarin dan juga vokal rangkap, kenapa kalau ada di vokal itu butuh bantuan iyeng agar bisa dibaca. Makanya ketika dia ada di depan atau di atas, dia tidak terbaca. Tetapi ketika dia berada di akhir atau di bawah, dia akan terbaca eng. Eng. Seperti contohnya iyeng. Kan di akhir dia dibacanya eng. Kemudian ada huruf jiet. Jiet atau J. Nah, J ini ketika dia berada di depan atau di atas, dia akan terbaca J. Tetapi ketika ada di akhir atau di bawah, dia akan berbunyi
T. T. Jadi jiyet, di depan dia dibaca J, ketika di akhir dia berubah menjadi T. Ciyet. Ciyet. Ketika dia di awal dia akan dibaca C. Tapi ketika dia ada di akhir atau di bawah, dia akan dibaca T. Ciyet. Di depan dia dibaca C, di akhir dia dibaca T. Kemudian huruf selanjutnya ada kiyek. Kiyek atau ke, KH. Ke. Ketika di depan dia dibaca ke, tetapi ketika di akhir dia dibaca K. Kemudian huruf selanjutnya ada tiyet. TH. Teh. Tiyet. Ketika dia ada di depan atau di atas dia dibaca T. Tetapi ketika ada di akhir atau di bawah dia dibaca T. Seperti halnya tiyet. 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 Dia di depan dibaca T, TH. Sedangkan kalau di akhir atau di bawah dia dibaca T. Kemudian ada piep. Piep. P, PH. Jadi ketika dia ada di depan atau di atas dia dibacanya P. Ketika di akhir dia dibaca menjadi P. Piep. Di depan dia dibaca PH, kalau di akhir dia menjadi P. Dan huruf yang terakhir ada hiyet. Hiyet. H. Jadi dia di depan atau di atas dibaca H, sedangkan kalau dia berada di akhir atau di bawah dia akan dibaca T. Seperti halnya hiyet. Hiyet. Dia di depan dibaca H, ketika di akhir dia dibaca T. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Contoh yang pertama ada gakapta. Gakapta. Gakapta dalam bahasa Korea adalah dekat. Di situ ada giek di depan, dia dibaca ga, terus ada akhiran biep di bawah. Itu dia ketika di akhir dibaca B apa dibaca P? Gakapta. Gakapta. Ya, benar sekali dibaca P karena dia berada di akhir atau di bawah. Makanya dia dibacanya P bukan B. Kalau dibaca B, dia itu ada di depan. Kemudian contoh yang selanjutnya ada molda. Molda, yaitu jauh. Artinya jauh. Nah, ada real di bawah. Ketika di bawah dia dibaca R apa L? R apa L? Yap, L. Karena dia berada di bawah. Jadi bacanya molda, bukan morda. Kemudian contoh yang terakhir ada gadek. Gadek. Ketika dia di depan, dia dibaca ga. Ketika di akhir, dia dibaca apa? Dibaca G apa dibaca K? Ya, benar sekali, dia dibaca K. Gadek. Karena dia berada di akhir atau di bawah. Jadi dia dibacanya K. Ketika dia di depan, dia dibacanya G. Ga. Gadek. Yang artinya penuh. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, aku akan memberikan satu soal. Kalian nanti tuliskan di komen ya jawabannya. Yaitu ada bahasa Koreanya sisir. Tulisannya seperti ini. Seperti apa sih cara bacanya dari bahasa Koreanya sisir ini? Yang tahu tulis di komen ya.